pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait aliran Sociological Jurisprudence berdasarkan pemikiran dari Rush Gupon. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Rush Gupon adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence, yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum di dalam masyarakat. Pada aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif atau the positive law dengan hukum yang hidup atau the living law. Sebagaimana diketahui, positivisme hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa, atau law is the command of lawgivers. Sementara respon terhadap positivisme hukum pada the living law menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Rush Gupon memiliki pendapat mengenai hukum yang menitikberatkan pada kedisiplinan dengan teorinya, yaitu law as a tool of social engineering, yang artinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui atau merekayasa masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya, Rush Gupon membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kepentingan umum atau public interest, meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya. Kemudian ada kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu adalah kepentingan masyarakat atau social interest, yaitu kepentingan masyarakat akan keselamatan umum seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan. Selanjutnya ada perlindungan bagi lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik, dan ekonomi. Selanjutnya ada pencegahan kemerosotan akhlak seperti korupsi, perjudian, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral atau peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota trust. Selanjutnya ada pencegahan pelanggaran hak atau abuse of right, dan selanjutnya ada kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri, serta penemuan baru. Selanjutnya ada kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, dan memilih jabatan. Dan yang ketiga itu adalah kepentingan pribadi atau private interest, terdiri dari kepentingan kepribadian atau interest of personality, meliputi perlindungan terhadap integritas atau keutuhan fisik, kemerdekaan, kehendak, reputasi atau nama baik, terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada kepentingan dalam hubungan rumah tangga atau interest of domestic, meliputi perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga, dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak. Dan kemudian ada kepentingan substansi atau interest of substance, meliputi perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industri dan kontrak, serta pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Kepentingan tersebut menghubungkan antara prinsip hukum dengan praktik hukum dan dapat menjelaskan berbagai premis hukum yang nantinya digunakan oleh para praktisi hukum, di mana hal ini untuk menyadarkan berbagai prinsip dan berbagai nilai yang saling terhubung pada setiap persoalan khusus, contohnya seperti pembentuk undang-undang, hakim, dan pengacara pengajar hukum. Rush Gupon dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya, ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Dalam sistem common law, hukum dibentuk oleh hakim, maka para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Kemudian hakim akan memeriksa kasus tersebut dan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan berubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum.
sehingga hukum mendidik para pihak untuk paham akan hukum. Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut atau law diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku atau engineering masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur power dari penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang paham hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya di luar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat. Demikian pemaparan saya terkait respon dengan alirannya yang bernama Sociological Jurisprudence. Sekian dari saya dan terima kasih.